Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh sangat baik sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk cerita hidup kami tentang kebutuhan tubuh, jiwa, dan roh kami Tuhan. Kami rindu supaya Tuhan pakai pengalaman hidup kami Tuhan, melalui pribadi kami, keluarga kami, melalui cerita tentang teman-teman kami, dan melalui pertumbuhan gereja tempat ini Tuhan, kami semakin dikuatkan dalam iman kami Tuhan. Hidup masih panjang Tuhan bagi setiap kami, dan terutama Tuhan buat kami yang hari ini hadir Tuhan, berkati kami dengan firman Tuhan, supaya firman Tuhan menguatkan kami, mengingatkan kami, menasihati kami. Akhirnya kami mau bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Kami siap untuk mendengarkannya Tuhan, dan segala sesuatu yang datang dari roh jahat kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kami siap untuk diberkati oleh Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan saja. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berserah diri. Haleluya. Amin. Silakan diri Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita akan bicara mengenai haus akan Tuhan. Haus akan Tuhan. Pembacaan kita adalah satu ayat saja, karena menurut saya sebagian daripada jemaat sudah membaca ini, saudara sekalian, ya. Dan hari ini adalah hari yang terakhir kita sudah membaca Alkitab, dan selanjutnya nanti kita akan mulai lagi dari Kejadian. Makanya nantinya saudara sekalian, ibu-ibu kalau memang kemarin masih bolong-bolong, atau pernah ikut kemudian nggak ikut, atau nggak ikut kemudian di tengah ikut, atau akhir-akhir yang ikut gitu, nanti ya kita bertobat, pastinya memulai dengan yang baru lagi ya. Nah itu juga memang saya kan mencoba dalam renungan-renungan saya itu di semua komisi saya ngambil ini. Salah satu beberapa pasal, ayat yang kemungkinan ya semoga nggak mengerti, akhirnya saya kasih renungan itu supaya ngerti gitu ya. Nah artinya itu tujuan saya adalah nggak cuma membaca Alkitab tetapi mengerti. Nah untuk mengerti ini kan kadang-kadang mesti diterangkan. Nah selain itu berkali-kali supaya kita ingat dan kita bisa melakukan itu ya. Karena melakukan firman Tuhan tidaklah mudah sekali. Haus akan Tuhan, Wahyu 22 ayat 17, 1, 2, 3. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ayat ini memperlihatkan kerinduan yang besar antara Roh Kudus dan umat Tuhan. Jadi pernah saya ungkap bahwa kita rindu kehadiran Tuhan, tetapi sesungguh-sungguhnya Tuhan yang lebih rindu untuk kita datang kepada Dia. Amin. Kalau kitanya yang rindu, kemudian Tuhan sekali-kali nggak rindu, kita nggak matching sekalian. Untungnya Tuhan itu selalu rindu untuk kita datang kepada Dia. Nah makanya waktu kita nggak rindu, kemudian rindu, nggak rindu, kemudian rindu, tetapi Tuhan tetap rindu. Akhirnya kapanpun waktunya kita klik sama Tuhan. Ya. Jadi semua kita punya cerita hidup dari awal sampai akhir. Dan Bu Mila tadi sudah ceritakan bagaimana awal-awal itu di Malang itu dan sampai hari ini. Dan kadang saya membayangkan semua jemaat itu ada latar belakang untuk dipersiapkan mungkin 10 tahun yang akan mendatang berikutnya begitu. Jadi membuat kita itu, pantesan waktu itu saya dihajar oleh Tuhan supaya mengalami Tuhan secara pribadi. Supaya ketika saya nanti memiliki pasangan yang begini, memiliki anak kayak gini, memiliki keluarga yang seperti ini, memiliki kesusahan keuangan seperti ini, akhirnya saya sudah ditempa sebelumnya. Kan nggak ada yang punya rencana saya nanti menikah dengan orang yang sakit, kan nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada. Dan kemudian saya pengen rumah tangga saya nanti kekurangan uang. Saya pengen anak-anak saya lancar semuanya. Sekolah lancar, jodoh juga lancar. Tetapi kadang di tengah-tengah
pergumulan hidup kita, mungkin kita salah pilih dan sebagainya, kita jadinya salah pilih boleh. Tetapi dalam menurut kita salah pilih itu kita jalani aja bersama Tuhan. Nah bedanya orang yang memang diizinkan Tuhan ngalamin itu, Tuhan kasih support, kasih kekuatan. Tetapi kalau itu salah sendiri, ya kita hancur-hancuran. Kemarin ada berita kan, bagaimana salah satu wanita disekap selama 3 tahun yang dihajar itu. Akhirnya ya untungnya ketangkep. Ya. Jadi saya membayangkan si perempuan ini mungkin ya menangis lah, tetapi nggak ada pertolongan. Saya nggak tahu detailnya bagaimana ini semuanya. Nah, kita bersyukurlah. Artinya punya pasangan meskipun sakit, meskipun ya tak berdaya, tetapi masih bersama kita. Amin. Makanya kita juga harus ikut pasangan kita. Jangan kita yang tinggalkan gitu. Tidak ya. Jadi semua pasangan kayaknya kalau sudah mulai sakit atau apa mendekati, jangankan sakit yang parah begitu loh. Pertanyaannya sama, nanti kalau saya meninggal, kamu sama siapa, kan begitu. Ya. Jadi itu lumrah. Artinya bahwa ini ya tanggung jawab saya. Mungkin dalam Tuhan mati gampang gitu. Tetapi setelah saya mati, apa yang terjadi dengan pasangan, apa yang terjadi terhadap anak, menantu, cucu-cucu, kan begitu. Itu pikiran kita. Nah kalau kami sebagai gembala, lebih panjang lagi. Mikirin itu plus jemaat nanti. Nah, jadi itulah olahan hidup kita, ibu-ibu sekalian. Tetapi percayalah bahwa Tuhan itu tetap rindu supaya kita datang setiap hari kepada Dia. Ya, jangan sampai ketika kita susah datang, senang nggak datang, jangan. Ya, jangan begitu ya. Jadi susah senang kita tetap dekat sama Tuhan. Mereka bersama berseru, marilah. Ini adalah undangan untuk datang lebih dekat kepada Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Jadi saya pengen kita menikmati hadirat Tuhan. Menikmati itu artinya nanti semakin dewasa kita tidak tergantung sama olahan kumpulan yang banyak. Saya mengalami hadirat Tuhan. Tim PW-nya luar biasa, saya mengalami hadirat Tuhan. Ketika tidak ada semuanya, misalnya mati listrik, itu udah kacau suasana kan. Selain panas, tim PW nggak bisa naikkan itu, mic pun nggak jalan. Jadi akhirnya ya. Nah itu penggambaran bahwa ternyata mengalami Tuhan itu harus berangkat dari pribadi. Kalau pribadinya sudah mantap hubungannya dengan Tuhan, mungkin listrik nggak ada. Kemudian nggak ada loudspeaker karena mati listrik kan. Nah makanya saya membayangkan orang-orang daerah itu kan jarang ada listrik kadang-kadang. Cuma gitar bolong aja, atau mungkin kalau di suku-suku tertentu itu ada alat-alat yang dari kayu atau di apa. Kalau di daerah Indonesia Timur itu pakai itu loh. Kayak penumbuk padi itu gitu. Itu luar biasa karena banyak itu jadi irama yang bagus. Nah makanya kalau sekali-kali kita nggak doakan begitu, tetapi kok sekali-kali mati lampu, bagaimana kita gitu loh. Apakah masih tetap bisa menyembah Tuhan atau tidak? Pada saat kita sehat kita memuliakan Tuhan luar biasa. Tetapi apakah pada saat kita sakit tidak ada gairah lagi untuk melakukan itu? Makanya sewaktu sehat itu kita sudah membangunnya dengan baik. Istilah kata kita sudah mencicil dengan kegiatan-kegiatan, dengan berbuat baik kepada sesama, kepada Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Nah setelah kita sakit, ya kalau buat orang tertentu keuangan pasti mandek. Buat orang-orang tertentu nggak bisa dia melakukan aktivitas seperti semula. Dan doa pun susah. Gimana kalau misalnya migrain doa dengan sungguh, kan nggak bisa juga. Orang kita tenang aja kadang-kadang doanya kesana kemari kan. Tetapi kalau sudah pada waktunya seperti itu, kita sudah melakukan apa-apa. Itu maksud saya supaya kita itu pada saat sehat benar-benar melakukan kehendak Tuhan.
semaksimal mungkin, seakan-akan besok itu saya dipanggil Tuhan. Makanya yang maaf kata yang agak sakit-sakit itu kadang-kadang rohaninya malah mantep. Karena setiap bangun pagi dia harus ada yang didoakan kan, pasti dia doa. Doa untuk tubuh, untuk kebutuhan jiwa, untuk kebutuhan ya makan minum, keuangan, kita doa senantiasa. Coba kalau sehat semuanya, duit banyak, asetnya lengkap, dia bangun tidur ya bangun saja. Mungkin nggak doa ya nggak apa-apa kan. Orang nggak doa juga duitnya masih banyak. Nggak doa pun keluarga saya baik-baik saja. Nggak ada pergumulan. Tetapi kalau orang ada pergumulan, pasti doa kepada Tuhan. Amin. Makanya di titik inilah saya percaya jemaat kita banyak yang bergumul, tetapi biarlah mereka semakin mendekat kepada Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan mencari hati yang haus dan rindu akan Dia. Sama seperti tubuh membutuhkan makanan dan minuman, jiwa kita membutuhkan hadirat Tuhan setiap hari. Jadi kebutuhan tubuh kita adalah makan minum. Tetapi kebutuhan jiwa kita adalah hadirat Tuhan. Kalau tubuh sehat, ya apa yang kita makan. Dan kebanyakan kalau orang sakit itu pasti ada riwayat di masa mudanya. Semualah. Mau itu dokter-dokter pun pada saat belum menjadi dokter kan. Dia ada satu dokter dari Makassar, orang Chinese. Yang dia bilang saya itu sudah umur hampir 80. Tetapi badan saya masih sehat. Nah teman-teman saya seleting itu, mereka sudah tinggalkan dunia ini. Kenapa? Karena mereka itu sudah tidak, misalnya ahli operasi kan, dokter operasi kan. Nah itu operasi kan berjam-jam. Habis itu tidak ada waktu istirahat. Jadi depresi, stres, akhirnya dokter pun juga manusia. Akhirnya meninggal duluan. Dan akhirnya si dokter ini dia bisa menjaga waktu, bisa menjaga makanannya sehat dari awal. Dari awal, ya. Jadi dari awal didikan orang tuanya ya harus hidup sehat. Makanya dia sampai sekarang sehat. Dan kemudian latar belakang orang-orang tua kita yang di kampung halaman itu kan mereka sampai umurnya panjang-panjang dan tidak pikun. Ya. Nah, akhirnya kita berpikir ya udah kadang-kadang terima adanya. Dan disinilah kita menyadari bahwa oh iya, maaf Tuhan karena 10-15 tahun yang lalu saya memang hidup nggak benar. Latar belakang saya kerja di lapangan, jadi ketemu apa itu yang dimakan. Membuat kita berpikir oh iya, dari situ memang ya, makanya kan ada pertanyaan, kenapa orang-orang Baya itu menjaga hidupnya luar biasa? Misalnya salah satu pendeta yang kita kenal di Sawangan itu kan, jaga badan luar biasa. Tetapi akhirnya dipanggil Tuhan juga. Ya. Kenapa? Ya awalnya memang nggak baik. Awalnya nggak baik, nah setelah ketahuan kedetek ada sakit apa, maka dia menjaga pola makan. Tetapi nggak dari awal, itu bedanya. Ya, jadi kalau kita sudah kadung seperti itu ya kita hanya bagi pengetahuan kepada yang muda-muda. Jangan makan soft drink, jangan makan makanan yang junk food, jangan makan yang manis-manis begitu kan. Tetapi minumlah air putih, makanlah buah, makanlah. Kalau daging itu benar-benar daging, wujudnya ada. Ini daging sapi, ini daging ayam, ya. Jangan bentuknya sosis atau, nah kita nggak tahu sosis itu kan ya kata orang banyak yang mengatakan itu dari tulang-tulang yang itu dikecek gitu loh, diremas, jadi menjadi begitu. Nah kalau ibu sekalian bisa membuat nugget sendiri ya buat sendiri. Istriku buat nugget sendiri, jadi ketahuan bahannya karena apa gitu. Nah kalau kita beli di sana, di toko itu kita nggak tahu prosesnya seperti apa.
Terus kemudian namanya mie itu kan, mie instan itu kan ya. Mie instan, kopi instan. Teh celup masih mending ya. Tapi kan teh celup pun kita nggak tahu itu bahannya apakah betul-betul daunnya yang pucuk, kan ada teh pucuk harum ya gitu misalnya gitu. Apakah benar pucuknya atau enggak kita kan nggak tahu. Orang jadinya sudah dalam bentuk sasian begitu. Nah intinya seperti itu. Tetapi kalau memang sudah nggak bisa lagi ya kita hanya kasih tegur kepada anak cucu menantu kita supaya mereka hidup sehat. Namun Tuhan berkata, barang siapa yang haus hendaklah ia datang. Tuhan tidak meminta kita datang dengan kekuatan sendiri, tetapi datang apa adanya untuk menerima air kehidupan yang diberikan dengan cuma-cuma. Jadi kita datang pada Tuhan, saya percaya kalau dengan kekuatan sendiri kita banyak gagalnya. Akan banyak gagalnya. Makanya kalau kita minta kekuatan roh Tuhan untuk membuat kita bisa berdoa, untuk membuat kita datang ibadah, untuk membuat kita bisa membaca firman Tuhan dengan benar, dengan kekuatan Roh Kudus, maka kita akan bisa. Amin. Jadi itu membuktikan bahwa seharusnya saya nggak mampu. Tetapi puji Tuhan ketika saya punya daya upaya untuk pengen, akhirnya saya bisa. Karena Tuhan yang menolong saya. Makanya semakin kita nggak punya daya, semakin Tuhan itu memberikan kekuatan dan itu semakin terasa buat kita sekalian. Ya, jadi semakin kita itu tidak ada apa-apanya, maka Tuhan semakin besar dalam kehidupan ibu sekalian. Ketika kita terus mencari Tuhan dalam doa dan puasa, Dia akan menyegarkan hati yang lelah, menguatkan iman yang mulai goyah, dan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Saya akan bahas satu seperti satu. Tadi kami, ya memang kami itu puasa dari kemarin. Kemudian tadi itu hampir jam 3, kami sepakat ya udahlah kita buka sajalah dengan yang manis gitu ya. Istriku bercanda akhirnya. Nah sebelum itu memang saya diurut tadi sama tim dari Limolas itu kan. Diurut di situ akhirnya ya sudah. Nah ibu-ibu sekalian, saya nggak tahu kita nggak pernah ukur ya. Ataukah saya nggak berani mengukur atau nggak berani nanya. Nggak tahu tuh baik atau tidak baik. Tetapi saya nggak pernah tahu siapa yang puasa, siapa yang baca Alkitab dengan tertib. Nah nggak tahu di sesi besok itu apakah kita adakan seperti itu. Tetapi nantinya takutnya saya itu jadi formal doang, bukan secara hati gitu loh. Ya, wah saya mau baca Alkitab nanti ditandai sama Pak Gem nanti sama Bu Gem. Wah nggak enak lah saya kalau nggak baca. Nah nanti jadinya kayak aturan, iya kayak kepaksaan gitu loh jadinya. Jadi ya buat saya ya udahlah, saya anggap sajalah semua melakukan, dan kemudian kenapa saya berulang lakukan pembacaan itu ya itu tadi, kalau kemarin-kemarin itu memang bolong-bolong kita menjadi benar lagi gitu loh. Tapi intinya waktu firman Tuhan di-share terus, masa sih roh Tuhan nggak bekerja atas setiap orang itu? Pasti bacalah. Kan secara audible bisa, secara langsung baca fisik juga bisa gitu loh. Ya. Yang pertama adalah ketika kita terus mencari Tuhan dalam doa dan puasa, Dia akan menyegarkan hati yang lelah. Makanya puji Tuhan kita tidak punya aturan baku puasa itu dari kapan sampai kapan, terus kemudian berapa jam. Nah kita kenal dengan puasa Daniel, kita kenal puasa Esther, kan macam-macam lah. Tetapi itu kan cara semuanya. Yang penting kan niatan hati, betul nggak? Jadi niatan hati inilah yang menjadikan kita, iyalah ya Tuhan, saya mau pengen puasa, tetapi niatan saya memang berpuasa ini untuk sesuatu yang saya sedang doakan. Saya pengen mendoakan ada saudaraku yang sakit,
Dan kemarin saya tanya sama Anggi kan, iya Pak Gem, kami nggak tahu ke Depoknya kapan karena si Mama lagi nungguin uang, dia foto di rumah sakit itu kan. Nah yang gitu kita kan kita membutuhkan doa yang sungguh-sungguh. Artinya tuh sungguh-sungguhnya ibu-ibu sekalian. Ya. Nah kalau kita memang puasanya dari pagi, kayak mereka itu sampai sore ya, apa bedanya kita dari jam 9 malam sampai jam 9? Kan sama, jamnya kan sama. Nggak artinya kalau memang agak saklek ibu-ibu ya, kita kalau secara kesehatan minum nggak apa-apa sih sebenarnya. Minum nggak apa-apa, karena nggak boleh sampai dehidrasi ya. Nggak boleh. Nah kalau kita hitung dari jam 9 sampai jam 9 ya bisa. Jam 9 buka, tapi kan lucu ya kadang-kadang. Ya biarin lucu, urusan kamu lah. Tetapi intinya saya sudah berusaha itu. Pak Gem, saya, kalau anak-anak kan ada begitu kemarin tuh, anak-anak PRB itu kan. Kamu bukanya sampai kapan? Nantilah sampai selesai ibadah, wah keren. Jadi sampai sore gitu ya. Mau jam 9, jam 10, jam 12, atau jam 3, atau jam 5, itu tergantung kekuatan kita saja. Ya, intinya adalah Tuhan, saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya ingin mendoakan hal ini. Alkitab mengatakan ada sesuatu yang memang harus didoakan dengan doa, dengan puasa. Itu ada. Jadi dasarnya ada. Maka ibu sekalian, kalau memang ibu-ibu sedang bergumul tentang apa itu, coba puasakan dengan sungguh-sungguh ya. Tuhan, saya mau mengambil puasa hari ini. Dan biasanya tantangannya ada. Kalau pas nggak puasa itu ya, kita nungguin orang kirim makanan yang nggak dikirim. Ada nggak teman saya yang pengen ngajak saya untuk ditraktir gitu? Yang nggak ada. Nah, pas kita puasa, ada yang ngajak makan. Pas kita puasa, ada yang kasih kirim makanan sama kita. Kita juga ketawa, tetapi ya itu tantangan memang. Memang tantangan. Jadi ketika kita sambil melakukan itu, doa dan puasa itu, ya Tuhan kasih kesegaran hati kepada kita. Kita kan lagi penat nih. Nah ya puji Tuhan, setelah saya mengadakan puasa itu memang semakin segar. Artinya hati kita itu tidak pengen macem-macem kalau puasa. Tapi kalau sedang nggak puasa, kita pengen makan ini, pengen itu, pengen pelesiran kemana, pengen jalan-jalan begitu ya. Ibu kalau mau jalan, besok di sekitaran GPIB itu ya, akan ada acara. Nggak usah ke PRJ. Kemarin karena istriku pengen dan kemudian Jason juga mau, ya sudah. Kami ngantri, kami datang tuh jam berapa sih? Jam 2. Itu hantunya Bu. Waduh hantunya Mas. Oh ini yang disebut ya. Akhirnya ya sudah kami lakukan itu, akhirnya kami bisa masuk. Kami bawa koper. Karena antrian itu ada antrian yang tidak berkoper, bertroli, ada juga antrian yang bertroli. Nah kami bawa koper, istriku waktu di situ kan belum bawa kopernya. Petugasnya bilang, Bu, ini khusus yang bawa troli. Iya saya bawa, tapi kan masih diambil. Gitu ya. Akhirnya saya bawa itu. Ya sudah, akhirnya yang penuh juga. Tapi lumayan kebantu kalau bawa koper itu. Ternyata ada orang tuh bawa kopernya gede yang kayak mau keluar negeri itu. Ada yang gede juga. Nah di situ akhirnya kami jalan ya, puji Tuhan menyenangkan anak juga ya. Kalau kami makan kan nggak banyak. Ada YouTuber bilang kalau kau itu ada fast food, ada yang menjajakan kan. Itu kalau itu sampai full itu udah kenyang itu, nggak usah jajan lagi kan gitu ya. Cuma nanti macem-macem. Iya, ada kopi lah, ada apalah, ada teh, mungkin ada apa gitu jadinya. Ya itulah. Ya artinya memang nggak tahu ya, karena selama ini kan memang kami jarang ke PRJ itu. Tetapi kemarin memang penuh waktu kami itu. Sampai jalannya susah begitu ya. Nah mungkin kok dibilang rakyat Jakarta ini juga duitnya lagi susah, dolarnya lagi naik. Tetapi kok kayak gitu-gitu tetap aja datang gitu loh. Sebenarnya satu ada anak-anak muda Tionghoa itu, dia kan selfie gitu kan, dia ada satu cermin gitu.
Iyalah kita begini, kita dari Singkawang nih. Ya dari Singkawang ke Jakarta gitu kan PRJ. Nah ternyata banyak jadi orang-orang dari daerah itu yang ke PRJ ya. Mumpung ada PRJ gitu loh. Ya udah, akhirnya kami datang pulang, ya bersyukur sih. Nyampe ke rumah nggak sampai nyasar. Ya. Nah ada kesegaran hati, kemudian menguatkan iman yang mulai goyah. Ibu-ibu sekalian, dalam perjalanan hidup kita ada satu sesi di mana iman kita akan goyah. Itu diuji oleh Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan maksud saya. Jadi dalam hal ini saya kuat, tetapi dalam hal ini kok saya rasanya goyah begitu. Itu ada. Tetapi ketika kita mengambil doa puasa itu rasanya kok semakin dikuatkan. Puji Tuhan, setelah saya mengambil puasa ini, saya semakin yakin bahwa apa yang saya doakan pasti akan terjadi yang terbaik sesuai kehendak Tuhan. Itu semakin kuat. Kemudian memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Nah, di dalam mengambil doa puasa itu ada damai yang turun ke atas kita. Selain damai itu kan memang, ya itu tadi kalau memang kita nggak puasa kan memang pikiran kita kemana-mana itu pengennya apa-apa gitu ya. Dan membuat kita nggak damai, khawatir. Tetapi ketika kita ambil puasa, seperti Ibu Hana yang berdoa, seperti Nabi-Nabi Tuhan sedang bergumul dan berdoa, itu ada ketenangan. Jadi damai muncul itu adalah karena ada kepercayaan, ada iman, saya sudah berdoa, dan saya serahkan dalam doa saya kepada Tuhan, maka masalahku Tuhan sudah mengambilnya. Itu yang membuat kita damai. Kenapa ada khawatir, ada takut? Karena kita merasa nanti saya nggak kuat memang. Ekonominya lagi begini, jualan lagi susah. Apalagi anggota keluarga salah satunya sakit. Itu yang membuat kita nggak damai sekali. Uring-uringan gitu. Jadi yang seharusnya kita menjajakan jualan kita dengan senyum-senyum, tetapi hari itu kita, wah pokoknya udah pikirannya pusing. Orang beli garam kita kasih cabai, orang beli minyak kita kasih rinso, kan begitu bisa. Ya. Tetapi kalau hati tenang itu akan diberikan sesuatu yang baik. Nah kemarin itu kan kami ke Margo, terus kemudian si Papa ini kan lagi seneng makan ya. Ada hal yang dia bayangin enak, kemudian dia juga bilang ini jangan, ini ada manis, ini banyak garamnya. Sampai ke Solaria pun kita pesan khusus, saya bilang sama istriku, emang bisa dipesan khusus supaya garamnya nggak banyak? Pasti bisa lah gitu. Nah, saya pikir mau ke The Mall situ yang itu, nah itu kan Minggu kan. Nah karena ada gereja takutnya penuh, akhirnya saya ngambil yang GDC. Ternyata di sana penuh juga. Akhirnya kita pesen ya bisa. Nah kemarin waktu kita di Margo itu, Papa pengen pesen supaya bihun goreng saya. Bihun goreng di Solaria. Isi udah pesen karena kami nggak bisa cepet. Papa pengennya cepet, akhirnya kita Grab. Nyampe sini bukan bihun goreng, mie ayam jadinya, mie sama ayam gitu loh, ada di situ. Waduh, ya kita nggak nyalain Grabnya karena dia nggak lihat kan. Akhirnya gimana Pak? Ya udah, akhirnya dimakan juga gitu ya. Ibu sekalian, jadi damai sejahtera itu harus kita miliki, damai yang tidak bisa diukur dengan kekuatan manusia. Intinya gini, seharusnya saya nggak damai dalam keadaan seperti ini, tetapi saya bisa damai. Itu karena Tuhan yang kasih. Pertanyaan buat renungan, apakah saya masih memiliki rasa haus dan rindu akan Tuhan setiap hari? Nah ini yang harus kita pertanyakan terus ibu sekalian. Apakah rasa haus dan rindu itu akan Tuhan itu setiap hari saya lakukan, masih ada rasa gitu loh. Seperti rusa yang merindukan air, yang haus terus. Masih adakah kerinduan itu? Nanti akan berujung kepada, karena saya masih rindu, makanya apapun keadaannya saya tetap mengusahakan untuk berdoa. Saya mengusahakan untuk taat kepada yang sudah diajarkan kepada saya.
Apakah masih ada kerinduan itu? Nanti nyambung dengan adakah iman di bumi ini? Karena semakin kesini orang nggak beriman lagi kepada Tuhan. Dulu ada gereja terbesar di dunia itu ada Yoidoful Church yang punyanya Yonggi-cho itu kan. Nah sekarang itu sudah tidak seperti itu lagi. Kenapa? Karena gereja besar itu akhirnya muncul, wah itu gereja akhirnya dikuasai oleh keluarga pendetanya. Kemudian secara keuangan juga sudah morat-marit. Ada yang itu makanya orang banyak pahit di situ. Jadi gereja besar dalam hal-hal tertentu belum tentu memberikan asupan yang baik kepada iman kita. Ya. Jadi bukan mengatakan apa ya, tetapi gereja besar itu kan nikmat sungguh, AC-nya yang sejuk, yang suka AC ya. Kemudian musik yang begitu luar biasa, sound systemnya udah ratusan juta. Ya, istilah kata itu musik kemudian itu suasana itu sudah enak gitu loh Ibu sekalian. Itu sudah enak. Tetapi apakah pertumbuhan iman itu dari situ ada orang kasih gambaran itu? Ternyata tidak. Apakah iman jemaat itu bisa terjadi oleh karena puji-pujian yang bagus, mendengar waktu maksud saya, mendengar pujian yang bagus, pelayanan yang bagus, ternyata belum tentu. Jadi berujung kepada adakah firman di gereja tersebut yang diuraikan, dijelaskan, dimengerti, terus dilakukan. Gereja-gereja mega church itu kebanyakan pujiannya panjang, firmannya cuma sedikit. Beda zaman dulu sekalian. Jadi orang khotbah itu kadang-kadang sampai 2 jam karena mengajar. Dan itu pertumbuhan imannya luar biasa. Nah itu yang dipertanyakan pada zaman sekarang ini, kenapa jemaat Kristen pun meskipun sudah Kristen ada masalah langsung loyo. Ada masalah langsung nggak mau datang ibadah. Ada masalah langsung nggak mau pelayanan. Ada masalah langsung cemberut. Akhirnya pindah gereja kemana-kemana. Yang mengecewakan pindah lagi, mengecewakan pindah lagi. Nggak pernah bagus sekalian. Karena itu. Tetapi kalau kita hidup dalam firman Tuhan, meskipun gerejanya relatif minimalis, dan kita bisa bertumbuh di situ, itu melekat dalam hati kita itu. Amin. Istilah kata sampai kepada meskipun yang datang cuma beberapa orang, yang penting Tuhan hadir. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada. Intinya bukan berapa orang yang datang, tetapi apakah Tuhan hadir di dalam kelompok itu. Siap, apakah doa dan puasa saya bertujuan mencari Tuhan atau hanya mencari jawaban atas kebutuhan saya? Nah intinya ibu sekalian, kita datang kepada Tuhan itu bukan cari ikannya, cari berkat-berkatnya, tetapi cari kailnya. Jadi Tuhan memberkati kita itu dengan apa yang ada pada kita. Yesus bilang, apa yang ada pada kamu untuk 5.000 orang lebih ini? Kami hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Itu juga dari anak kecil. Bawa ke sini. Daud, apa yang kau punya untuk mengalahkan Goliat? Aku tidak terbiasa dengan pakaian yang prajurit, dengan tombak, dengan pedang. Tetapi aku biasanya dengan pentung, dengan pengali-ali, dengan batu. Itu yang aku matikan kalau ada binatang buas. Makanya di akhir itu katakan, yaudah pakai itu saja. Jadi Tuhan memenangkan kita itu bukan dengan alat yang luar biasa, tetapi yang biasa kita lakukan saja. Apa yang kau gunakan? Yang semua orang Kristen dari kota, daerah, dari tingkat sosial apa, dari pendidikan apa, yang paling dipunyai orang Kristen adalah doa. Cuma doa saja. Kalau dalam hal doa, orang miskin bisa doa, orang kaya bisa doa, orang titelnya tinggi bisa doa, orang yang nggak sekolah pun bisa doa. Hanya doa Tuhan yang aku punya. Itu cukup.
Hanya dengan doa saja kamu cukup untuk bisa mengalahkan masalahmu. Siapa yang dapat saya ajak datang kepada Tuhan melalui doa dan kesaksian hidup saya? Jadi Ibu sekalian, terakhir kita akan punya PR buat kita sekalian. Kita doa itu adalah untuk membawa orang kepada kebenaran Tuhan melalui kesaksian hidup kita. Katakan, terima kasih Tuhan, Kau sudah kasih izin saya punya masalah. Dengan ini saya bisa bersaksi kepada orang lain. Dengan itu maka orang lain bisa minat dengan kehidupan kita. Engkau susah seharusnya, tetapi engkau tetap tenang. Ada apa? Makanya kita bisa bersaksi kepada mereka. Kalau kita baik-baik semuanya, orang luar melihat ya pasti baik. Tetapi kalau orang punya persoalan, dan kemudian ada orang Kristen yang punya persoalan yang mirip, kemudian dia bisa menang, kenapa? Mengapa? Apa yang terjadi pada orang ini? Dia pengen belajar. Pokoknya kalau orang sudah punya masalah, kebanyakan dia rendah hati. Bu, saya punya masalah yang sama kayak ibu ini, tetapi saya kok beda ya orangnya. Dia akan bertanya. Tetapi kalau orang everything is okay, jangan-jangan dia nggak minat tanya. Karena rasa butuhnya nggak ada. Betul? Rasa butuhnya nggak ada. Tetapi kalau orang punya masalah, kebutuhan tertinggi adalah ditolong. Manusia nggak bisa tolong, yang bisa tolong hanyalah Tuhan. Makanya solusinya saya harus datang kepada Tuhan yang sanggup memberikan mujizat. Ya puji Tuhan kalau kita sudah lahir itu ada di karismatik yang kenal dengan mujizat. Ada beberapa orang jemaat kita yang memang latar belakang bukan karismatik. Saya percaya sangat sulit untuk membalikan itu, nggak mudah. Apalagi ada pengajaran, oh jangan datang ke GPI, jangan datang ke karismatik itu sesat. Waduh, itu sangat sulit di keluarga besar. Tetapi lama-lama mereka tahu, saya sudah dari kecil ikut ini kok saya nggak tumbuh-tumbuh, nggak ada yang saya dapat, nggak ada yang saya rasa. Tapi kamu baru masuk beberapa bulan kok ada perubahan. Model perkataan pikiranmu itu luar biasa. Kenapa? Ya, mungkin di sana hanya melakukan liturgi. Tetapi kalau kami, kebanyakan liturgi itu adalah ekspresi sendiri dan akhirnya Tuhan hadir di situ. Menjamah, makanya cepat. Jadi intinya ibu sekalian, jadi Kristen yang berubah. Amin. Dan dalam doa kita, Tuhan Yesus, jadikanlah hatiku selalu haus dan rindu akan Kau. Haus, rindu, kita minta kepada Tuhan. Karena itu datang dari Tuhan, baru murni. Kalau datangnya dari manusia, akan terbatas. Waktu butuh kita rindu, waktu kita nggak butuh nggak rindu. Mesti datang dari Tuhan, sang pemilik kerinduan setiap hari untuk umatnya. Dalam setiap doa dan puasa, biarlah aku semakin dekat kepadamu dan mengalami kesegaran dari air kehidupan yang Engkau berikan. Jadi doa dan puasa itu biarlah kita itu semakin dekat kepada Tuhan. Dan mendapatkan air kehidupan yang tidak pernah kering. Pakailah hidupku untuk mengajak orang lain datang kepadamu. Hidup kita diberkati untuk memberkati. Amin. Hidup kita dijangkau untuk menjangkau. Hidup kita disehatkan untuk menyehatkan orang lain. Kita mendapatkan kunci kerajaan surga. Kita bagikan kepada orang lain jalan ke surga itu. Amin. Itu saya ibu-ibu, itu saja ibu-ibu sekalian. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat sore hari ini meskipun hamba-Mu singkat memberikan ini Tuhan, biarlah kami semakin disegarkan, jadikan kami Tuhan memiliki hati yang haus dan rindu kepada Tuhan, dan biar Tuhan melalui doa dan puasa kami semakin dekat kepada Tuhan, mengalami kesegaran dari air kehidupan yang Engkau berikan. Pakailah hidup kami Tuhan sebagai ibu-ibu untuk bisa memenangkan jiwa melalui doa-doa kami,
melalui kesaksian hidup kami Tuhan. Kami percaya kami dipanggil untuk diberkati secara tubuh jiwa roh dan memberkati orang lain. Berkati ibu-ibu dengan kekuatan yang luar biasa, yang sakit disembuhkan, yang membutuhkan keuangan yang cukup, Tuhan akan perintahkan berkat atas mereka semuanya, dan usaha mereka dibuat berhasil, dan apapun yang mereka rindukan untuk masa depan anak-anaknya, untuk jodoh keturunan, Tuhan akan berkati, dan juga segala aset mereka Tuhan, baik itu kendaraan maupun tempat tinggal maupun tempat usaha, Tuhan akan lindungi luar biasa. Dan jadikan jemaat kami Tuhan memiliki kesaksian mujizat untuk dibagikan kepada orang lain Tuhan. Demi nama Yesus kami mengucap syukur untuk sore hari ini kami boleh menikmati firman Tuhan, dan ajarkan kami Tuhan memiliki rasa haus kepada Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan saja, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.